Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Saya ingin memberikan edukasi sedikit tentang analisa harian untuk hari Senin, ya. Oke, sebelum analisa market, tentu di sini kita analisis di fundamentalnya, ya. Seperti biasa di fundamental, jika dilihat di sini, ya, previous, ya, dan di sini tidak ada data, jadi ini kita indikasikan untuk market di gold itu melakukan kenaikan, ya. Market gold melakukan kenaikan di jam-jam pagi, ya, Senin pagi. Dan di sini juga jika kita lihat, ya, ini juga terbilang lebih besar dari forecast, ya. Tapi perlu diingat di sini adalah JPY, ya. Jika JPY berarti di fair gold akan berdampak penurunan, ya, seperti itu. Nah, di sini jika kita lihat di euro di sini lebih kecil dari sebelah kirinya, ini berarti ini akan berdampak di gold itu melakukan penurunan. Jadi pada intinya market akan melakukan kenaikan sedikit lalu melakukan penurunan, ya, seperti itu. Ini sampai di jam 1 siang, ya. Tapi untuk jamnya, ya, ini biasanya market itu responnya itu sebelum jam 1 itu biasanya market sudah merespon, ya. Untuk data ini market itu biasanya sudah merespon. Nah, berikutnya di sini ada penurunan untuk JPY, ya. Berarti di gold ada kenaikan, ya. Jadi setelah turun lalu naik. Oke, kita lanjut, ya. Kita lanjut sebentar. Jam 1.30 di sini, sebentar, ya, saya lihat dulu. Di sini tidak ada data, ya. Oke, ini dulu, ya. Ini lebih besar, ya, CHF, ya. Perlu diingat CHF ini melakukan kenaikan berarti di gold akan melakukan penurunan, ya. Jadi besok itu di siang hari di jam-jam sesi London atau Eropa itu market melakukan penurunan, ya, sampai di jam 4 ini, ya, ini baru ada kenaikan, ya. Jadi pagi ada penurunan, pagi tadi ada kenaikan, ya, lalu ada penurunan sampai di jam 1.30, ya, lalu di jam 4 ada kenaikan ini, ya. Jadi sampai di sini kita sudah mengambil datanya, ya. Untuk siang itu cenderung untuk pagi ada kenaikan lalu penurunan sampai di jam 1, jam 3, jam 4, ya. Jam 4 itu ada kenaikan. Nah, di sini jika kita lihat, ya, sebentar saya buka di jam malamnya, besok malam. Di sini ada CAD, ya. Jika CAD ini lebih kecil dari ini, ya, berarti CAD ini kan dia melakukan penurunan, berarti di fair gold dia akan melakukan kenaikan, seperti itu, ya. Jika CAD seperti itu, ya. Jika kurang paham bisa diulang-ulang, ya, videonya nanti. CAD, euro atau JPY dan USD, ya. Di sini juga ada CAD lagi, ya. Di sini jika kita lihat, ya, ini kenaikan maka di gold akan ada penurunan, ya. Tapi jika dilihat di sini ini labelnya kuning, ya. Jadi tidak terlalu impulsif, ya. Yang mungkin yang agak impulsif itu ini, ya, melakukan kenaikan agak impulsif sedikit. Tapi dilihat di sini di USD di sini lebih besar, ya, di jam-jam 7.30, ya. Ini lebih besar previousnya dari forecast, ya. Berarti gold akan melakukan kenaikan di jam-jam malam ini, ya. Seperti itu, ya. Kita lihat sampai di jam sampai akhir jam malam, ya. Di sini tidak ada data. Nah, di jam 3 paginya jika kita lihat, ya, ini saya lihat sampai jam pagi, ya. Di jam 3 saja, ya. Tadi diakhiri di malam itu kenaikan, ya, impulsif kenaikan. Nah, di sini ternyata dibalas dengan penurunan, ya. Berarti besok itu, ya, di jam 3 pagi itu ada penurunan. Tapi biasanya market itu sebelum jam 3, ya, di jam-jam 12, jam 1 itu sudah merespon data ini, ya, sudah merespon data ini, ya. Baru nanti di jam 3 lewat, ya,
setelah itu dia akan keluar di aktual ini ya. Jadi kesimpulannya di sini di jam 3 ini market akan melakukan penurunan, atau di jam-jam 12 malam jam 1 itu akan melakukan penurunan seperti itu ya. Tapi di akhir tadi ya, di sini ada kenaikan ya. Menurut saya ini juga termasuk agak lumayan ya, kira-kira ada beberapa pips jika dilihat dari label merahnya ya. Oke, demikian dari fundamental. Jadi saya punya analisa, yaitu di pagi ada kenaikan ya, di pagi ada kenaikan, lalu setelah itu langsung melakukan penurunan ya, seperti itu. Nah, dan sekarang kita pergi ke daily dulu di market ya. Di sini jika kita lihat, di sini market ini membuat yang namanya boss ya, membuat boss buy. Jadi biasnya ini terbilang masih naik, di daily ini terbilang masih naik ya. Tapi juga perlu diketahui di sini juga ada struktur A, B ya menuju C ya. C ini menurut saya nanti ya akan sampai di sini, tapi entah berapa hari ya, karena ini time frame daily itu sangat jauh ya. Di situ bisa beberapa hari ya sampai di situ, karena satu candle itu bisa 1 hari ya. Oke, kita lihat data di daily itu dia sedang melakukan struktur A, B, dan mau melanjutkan C-nya ini ya. Oke, kita ganti time frame di H4 ya. Nanti kita padukan dengan fundamentalnya ya. Maaf layarnya di sini sangat kecil ya, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, di sini jika kita lihat di H4 ya, di sini melakukan penurunan ya, melakukan penurunan. Nah, di sini ada IB buy ya. Ingat entry level Fibo Musang, entry level 8 ya. Jika IB ini nanti mampu di break ya, IB ini nanti mampu di break dengan IB baru ya, maka dia akan retest sedikit untuk melanjutkan penurunan ya, sesuai dengan daily tadi ya, yang melakukan struktur A ya, B lalu C ya, hampir sama dengan struktur di daily ya. Ini untuk mapping ya sebenarnya. Kemarin itu saya dapat di area sini kalau tidak salah ya, di area sini dapat mapping itu di area sini. Masih saya hold kalau tidak salah, itu belum saya tutup ya, di area situ. Itu akun untuk mapping. Jadi di sini saya itu ada 2 akun ya. Yang satu itu untuk mapping, yang satu untuk scalping harian ya. Seperti itu. Biasanya yang mapping ini modalnya agak cukup lumayan besar ya. Dan untuk scalping ya di bawah $500 ke bawah ya untuk scalping, atau 200 ke bawah. Tapi untuk mapping itu biasanya di atas 1000 ya, supaya kita itu lebih tenang mengambil jarak yang jauh untuk mapping. Nah, oke, di sini tadi sudah saya jelaskan ya tentang ini ya. Tapi kenapa kemarin itu saya masih ada open posisi buy di area sini ya? Tentu sudah saya jelaskan kemarin ya. Jika dilihat di time frame H1 ya, jika dilihat di time frame H1 di sini ada yang namanya EL6 yang masih fresh ya. Di sini ada order block atau demand yang masih fresh dan ada imbalance. Ini kemungkinan akan sedikit memantulkan harga. Jadi untuk besok itu jika market itu merespon ya, dia melakukan kenaikan, tentu saya take profit tidak akan jauh-jauh, karena kita lihat tadi di time frame H4 dan di daily itu melakukan struktur ABC seperti ini ya. Tapi di time frame H4 tadi jika kita lihat ya, masih belum ada indikasi penurunan, tapi di sini ada IB ya. Kita tunggu IB-nya ini, jika melihat di H4 itu kita tunggu IB-nya ini di break dengan body candle seperti ini ya. Jika di break, maka close candle kita cari ancang-ancang untuk open posisi sell ya, seperti itu. Ini kita harus sabar ya. Untuk scalping juga ini bisa ya. Untuk intraday ya, atau
day trading itu nanti kita bisa take profit di area-area sini ya, area-area demand ini ya. Jika nanti dia mampu break ya, lalu dia retest, baru kita open posisi untuk sell di situ ya. Oke, demikian ya untuk H4, dan di H1 sudah saya jelaskan ya tentang EL6 nya tadi. Ini adalah area entry saya. Kemarin itu saya ada order limit di sini ya. Mudah-mudahan market merespon ya. Mungkin nanti akan saya take profit sedikit ya, karena ini masih melakukan penurunan ya. Di H1 ini, di time frame kecil ini masih melakukan penurunan ya. Ini swing teratas ya. Di sini membuat bisa dikatakan di sini membuat chop ya, bisa dikatakan di sini membuat chop ya. Banyak sekali yang di break di area sini ya. Ini sudah di break dan dia mengambil supply ini lalu melakukan penurunan ya. Ini berarti biasnya masih downtrend di H1 ya. Di H1 ini jika kita lihat di sini masih melakukan downtrend. Jadi untuk order limit saya besok itu saya akan cari sedikit ya di situ untuk scalping ya. Itu akun untuk scalping. Jika dilihat di sini ya, jika dilihat di sini ada area-area SND yang masih fresh ya. Ini yang bertepatan dengan EL6 tadi ya, dan di sini ada area supply yang fresh. Jadi setidaknya market itu besok masih bermain-main di area sini ya, atau seperti ini bisa ya. Jadi mungkin besok saya akan take profit di area sini ya. Take profit awal itu di area sini. Sebenarnya ada take profit yang di sini ada ya, di level 261 itu ada yang saya hold yang kemarin itu. Ini ada CP1 B ya, saya take profit di area 261 tapi belum sampai ya, dan sekarang market itu membentuk seperti ini ya. Nah, jika kita lihat seperti ini ya, jadi kemungkinan besok itu market akan bermain di area sini dulu ya. Untuk hari Senin itu dia akan bermain di area ini ya. Jika ini di break ke atas, maka tujuannya di level 261 ya. Jika di break di atas, maka tujuannya di level 261. Di sini ada supply yang fresh ya, order block yang fresh. Nanti kita akan open posisi sell jika dia break naik ya sampai di level ini, kita akan open posisi sell di area situ ya untuk scalping. Tapi ya jika nanti dia naik sini ya, setelah mantul ini naik seperti ini lalu dia break, maka kita tunggu retestnya untuk open posisi sell seperti di H4 tadi yang membentuk setup EL8 ya. Indikasi terbentuknya setup EL8 tapi belum terbentuk ya tadi, seperti itu. Jadi kita tunggu di H4 itu setupnya terjadi ya. Dan di H1 juga masih ada setup B di sini ya, EL6. Jadi untuk hari Senin menurut saya itu pagi masih ada kenaikan setelah menyentuh ini ya, ada kenaikan setelah menyentuh itu. Tapi tadi di jam siangnya ya banyak sekali penurunan ya, sampai di jam berapa ini tadi, sampai di jam 1 ya. Di sini baru ada penurunan ya, di jam 1 ada penurunan lalu penurunan ya. Di jam 4 ada kenaikan. Jadi besok itu menurut saya masih ada kenaikan, setidaknya bermain-main di area sini ya, setidaknya bermain di area sini ya. Kita bisa open posisi di area ini ya. Di sini area B, di sini area sell. Tapi ingat ya, di malam hari ini ada indikasi news ya, ada news ini ya, USD. Di sini newsnya ini impulsif naik ya, di jam malam itu impulsif naik ya. Jadi kita wajib waspada jika open posisi sell di area sini ya. Kita wajib waspada jika open sell di area situ ya, seperti itu. Tapi tadi jika kita lihat ya, di area situ setidaknya untuk pagi sampai siang itu market itu masih bermain-main di area sini ya, jika melihat di fundamentalnya. Karena di sini ya
di awal-awal sebelum news ya, ini ada penurunan juga ya, ini ada penurunan juga. CAD ini turun, oh berarti naik ini ya, naik. Oh iya ya, berarti intinya besok itu menurut saya ya, EL6 ini akan direspon untuk melakukan kenaikan ya, mudah-mudahan sampai di level 261 ya, lalu nanti akan melanjutkan lagi trennya untuk melakukan penurunan ya, menurut saya seperti itu ya. Dia bisa saja mengambil supply di 261 ini lalu melakukan penurunan ya, seperti itu jika kita melihat di fundamentalnya ya. Coba saya lihat di hari-hari berikutnya ya, CAD JPI ini sangat besar ya, ini responnya sangat besar, dan di sini terlihat ada penurunan ya. Untuk lusanya itu ada penurunan ya, untuk hari Selasanya itu ada penurunan yang cukup kencang ya. Untuk besok hari Senin masih naik ya, sesuai fundamental ya. Ini berarti ini ada yang fresh di sini, maka nanti kita bisa open posisi sell di area sini ya. Untuk open posisi sell di area situ sampai take profit di area-area demand ini ya, di area-area demand ini. Kita bisa take profit di area-area demand ini sampai ya, sampai di daily tadi ya. Di daily ini membentuk struktur ABC ya. Jadi ini sampai hari Selasa ya, jadi membentuk ABC seperti ini ya. Kemungkinan ya, buat ini analisa sebagai indikator bukan acuan ya. Buat indikator, jika tidak sama dengan teman-teman tidak usah diambil ya. Ini hanya sekedar edukasi, analisa saya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham bisa bertanya di kolom komentar. Jangan buat ini sebagai sinyal, tapi buat menambah wawasan analisa sahabat-sahabat trading analisa. Oke, semoga sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.